Terima kasih sampaikan kepada Ibu Eni yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah acara selanjutnya yaitu acara ini kita, yaitu pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sirajuddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tafsir. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajanur Baiti, mata saya nggak lihat. Ada Ustazah Hajarillah dan yang lain-lain, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, tadi ayat yang dibaca itu surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, 12 dan 13. Sebelumnya dulu sudah pernah saya bahas ayat 10, ayat 9. Ayat-ayat tersebut itu bicara masalah akhlak di dalam Islam. Tentu tidak semua akhlak. Ayat 9 dan 10 itu ada larangan dari Allah. Kita ini kalau kumpul-kumpul bisik-bisik, terutama bisik-bisik mengenai maksiat dan dosa. Enggak boleh bisik-bisik yang menimbulkan permusuhan. Apalagi hanya duduk bertiga. Ya, berduduk bertiga kita bisik-bisik berdua itu enggak boleh, dilarang oleh Allah itu. Kalau ada hal yang sangat penting tidak bisa dihindari, minta maaf dulu. Minta maaf, aku ini sedang mau bicara, sehingga orang tidak tersinggung, tidak sakit hati. Kok dia ngobrol sendiri, kok aku gak dihitung gitu. Itu akhlak. Kecuali orangnya banyak, bicara berdua tuh biar yang ketiga bicara dengan yang lainnya kalau orangnya banyak. Tapi kalau hanya bertiga enak saja, bisik-bisik berdua, di sampingnya dianggap apa? Perasaan orang seperti itu. Makanya dilarang oleh Allah. Walaupun yang dibisikkan itu kebaikan, sebab menimbulkan orang sakit hati. Bisik-bisik pun tidak boleh, hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Itu akhlak. Pada hari ini ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat seruan Allah, orang yang beriman. Sebab amal apapun tanpa iman itu tidak punya arti. Jadi
An-nasu kullum halaka illal mu'minun. Manusia semuanya itu celaka kecuali mesti ada dasar iman. Wal mu'minuna halaka illal alimun. Dan orang yang beriman pun akan celaka kecuali dia punya ilmu. Wal alimuna kullum halaka illal amilun. Yang beriman, yang berilmu pun celaka kecuali beramal. Yang itu pun masih celaka kecuali ikhlas. Ini mesti ada empat-empatnya. Jadi kalau kita mau beruntung dunia akhirat, mesti ada pertama apa? Iman. Kedua ada apa? Ilmu. Ketiga ada apa? Amal. Keempat ada ikhlas. Itu satu paket ini. Ada iman, ada ilmu, ada amal, ada ikhlas. Enggak boleh salah satu. Nah, iman yang di dalam ayat ini ada di awal ayat disuruh oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sudah memiliki landasan dasar iman kita mantap, sehingga semuanya ibu-ibu ini menjadi calon surga. Amin ya rabbal alamin. Orang yang masuk iman itu, orang yang masuk surga itu orang yang beriman. Pasti yang enggak beriman itu enggak akan masuk surga. Orang yang tidak beriman namanya apa? Ibu, kafir. Jadi nggak bisa, kata kafir ternyata nggak bisa dihindari. Jadi lawannya iman, kafir. Kita mesti punya iman. Lalu kata Allah, idza qila lakum, kalau dikatakan kepada kalian, dikatakan jujur, lapang, itu dikatakan. Bangkit, ayo sholat, dikatakan kepada kita. Atau tidak dengan perkataan, dengan isyarat. Nah ibu, ini ada orang azan nih. Kata temannya, berarti disuruh jangan bicara. Itu juga dikatakan qila lakum. Dikatakan juga ada ceramah, ngobrol sendiri. Kata yang lain, maknanya itu juga dikatakan jangan ngobrol kalau ada orang ceramah, dengarkan dengan baik. Begitu maksudnya. Ada orang azan, kata begini, berarti juga disuruh dengarkan azannya, dijawab. Dalam ayat ini tafassahu, berlapang-lapanglah, berluas-luaslah fil majalisi, di majlis ilmu kayak begini, majlis zikir nih, dan seterusnya. Pada zaman Rasul juga seperti itu. Jadi suatu ketika ada pertemuan dengan Rasulullah, banyak penuh. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang termasuk mempunyai jasa besar, dan beliau itu termasuk orang yang betul-betul berjuang di dalam perang Badar. Dan dalam perang Badar umat Islam meraih kemenangan. Nah, dia hadir mendatangi majelis Rasul, penuh itu. Jadi turunlah ayat ini, disuruh lapang dalam keadaan penuh. Bagaimana? Ini datang orang yang layak mendapatkan penghormatan. Fansuzu, berdiri, bangkit kamu, atau dengan bahasa yang sederhana, geser sedikit. Tuh ada orang yang layak untuk mendapatkan tempat. Ada orang terhormat mendapatkan tempat. Dikasih tempat sedikit
Kata tak dari fasaha, fasih, tafassaha berarti walaupun agak memaksakan diri sedikit. Ini orang terhormat yang layak dikasih tempat, geser sedikit. Fansuzu. Kata fansuzu, geser ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya orang yang menggeser dirinya memberikan tempat kepada orang yang layak dihormati itu akan mendapatkan tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya, akan diangkat martabatnya. Jadi begitu ini akhlak. Jadi kalau kumpul-kumpul jangan merasa kok itu dikasih tempat, kok aku disuruh minggir, kok kayaknya tidak adil. Justru adil kalau kita siap untuk minggir, geser sedikit, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Tuh Ibu, ini akhlak. Siapa yang layak, yang terhormat, yang layak dikasih tempat duduk dalam keadaan penuh tempat itu, ya tentu orang yang berjasa. Siapa? Ya kalau ada orang tua, ya orang tua kita. Kita kumpul-kumpul keluarga. Jangan orang tua kita itu dibiarkan nggak punya tempat duduk, kita enak-enak anaknya, itu nggak pantas, nggak boleh seperti itu. Siapa? Orang yang layak dihormati karena dia banyak memberikan ilmu. Ada guru DRT, RT dihormati tuh gurunya itu, ditempatkan dalam posisi yang pantas sebagai guru, itu maksudnya. Jadi penghormatan kepada orang yang layak dihormati karena jasanya, karena ilmunya, karena kedudukannya di hadapan Allah tinggi. Nah, yang memberikan tempat itu akan diangkat oleh Allah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Jangan merasa kok enggak adil, kok si A ditempatkan di situ, bukan enggak adil, justru karena Allah sayang kepada kita. Jadi berlapang-lapang. Ya Allah, ini ayat ini akhlak. Nah, lalu berikutnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Jadi orang yang punya iman derajatnya diangkat Allah. Kenapa? Orang yang punya iman itu dia akan dapat atau mampu mengontrol dirinya sehingga dia taat terus, makanya diangkat darinya oleh Allah. Dia iman, neraka ada, surga ada, malaikat raqib dan atid ada di kanan kiri kita yang mencatat amal kita. Yakin malaikat raqib enggak akan salah tuh mencatat, malaikat atid juga begitu enggak akan salah mencatat. Nah, kalau kita punya iman seperti itu, kita akan hati-hati. Namun demikian kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa, salah, kadang-kadang lepas kontrol. Itu manusia. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, difahami, direnungkan di ayat itu, minta sama Allah, ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah, suka kepeleset, suka lupa, suka berbuat dosa, berikanlah hidayah kepadaku, ihdinas siratal mustaqim. Hayati itu. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb aku menyembah, hanya kepadamu ya Rabb aku memohon pertolongan agar tidak terus berbuat salah. Akui bahwa kita tidak tidak termasuk makhluk yang serba suci, enggak. Sehingga Allah katakan fala tuzakku anfusakum, jangan mengklaim dirinya itu suci, kata Allah. Kita lemah, banyak minta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, agar Allah memberikan hidayah kepada kita.
Nah, ini walladzina utul ilma darajat, punya ilmu sehingga jadi orang yang beriman derajat akan diangkat. Orang yang beriman akan terus meningkat ketaatannya. Dan juga orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Dia beramal berdasarkan ilmu, tidak ngelantur. Ya. Jadi kalau masuk masjid ada ilmunya. Begitu masuk masjid usahakan kita sudah dalam keadaan suci, punya wudu. Bukan lari-lari habis masak udah macam-macam ya, wudunya sudah nggak tahu kapan wudunya. Wudu dulu berangkat ke masjid. Langkahnya Bu, satu langkah sebagai penghapusan dosa. Langkah berikutnya diangkat derajat kita di rumah. Wudunya di rumah, langkahnya di rumah itu penghapusan dosa, mengangkat derajat. Begitu. Kalau dari RT ujung RT 6 itu kan jauh ya. Nah, RT 10 kan juga jauh. Langkahnya alhamdulillah. Tapi mesti ada syarat. Tadi apa? Ada iman, ada ilmu, baru amal. Terus ikhlas. Iman, ilmu, amal, ikhlas. Itu yang dapat. Ya. Iman, ilmu, amal, ikhlas. Itu yang ditanamkan. Begitu masuk ke masjid, kata Rasulullah, doa dulu. Gimana doanya Bu? Allahumma, tuh di pintu ada itu. Allahumma, yang kerasan dikit. Abwa rahmati, Mas Allahumma bari abwa rahmati. Ya Allah, bukalah untukku karuniamu ya Rabb. Oh, itu kan luar biasa, karunia Allah banyak. Kita minta setiap masuk masjid. Tadi waktu masuk masjid doa Bu, ada yang doa, ada yang lupa ya. Ya, kadang-kadang ada yang lupa, itu manusia. Mudah-mudahan minta sama Allah, ya Allah, tadi aku lupa ya, akan datang mudah-mudahan gak lupa lagi ya Rob. Gitu. Minta sama Allah, kan itu luar biasa. Itu begitu mau keluar, Allahumma ini as'aluka min fadlika lagi. Kalau masuk Allahumma barak rahmat diminta, waktu masuk, waktu keluar minta karunia. Rahmat karunia, keluar masuk masjid. Begitu sampai di masjid, apa anjuran Rasulullah? Jangan duduk dulu. Salat sunnah tahiyatul masjid. Tadi tahiyatul masjid Bu? Enggak. Ini kan perlu koreksi diri. Itu kan perintah Rasulullah, bukan langsung nongkrong begitu saja. Salat sunnah tahiyatul masjid, itu tuntunan Rasul kan begitu. Salat sunat tahiyatul, setelah duduk apa? Niat itikaf. Tadi niat itikaf duduk? Enggak. Itu kan ladang pahala Bu. Niat itikaf, niatnya saja sudah pahala, belum lagi baca istighfar, belum lagi baca salawat. Jadi kalau itu belum dilakukan, nah ini di majelis mesti kita usahakan untuk dilakukan. Gimana caranya? Kalau mau sholat tahiyatul masjid, datangnya lebih awal. Ya, lebih awal datangnya ke masjid, terus sholat tahiyatul masjid dulu, baru mulai acara. Niat itikaf lillahi ta'ala, berarti suasananya suasana ibadah. Ya Allah, itu baru terus jalan pengajian. Itu ilmu ya. Tapi ada ilmu dan suka dengar dan tahu, bukan nggak tahu, tapi nggak ada amal.
kita termasuk yang mana? Punya iman, ilmunya tahu Bu, tapi nggak ada amal. Ya, namanya manfaat apa enggak manfaat? Bu, punya iman, punya ilmu, enggak diamalkan, ilmunya manfaat enggak? Enggak. Tapi yang diminta tiap hari, ya Allah berikan ilmu yang manfaat. Diminta, tapi melakukan hal yang kontradiktif. Kan enggak jujur namanya. Minta kenyang tapi tidak mau makan. Sehat enggak Bu? Minta kepingin kenyang tapi tidak mau makan. Sehat enggak? Jadi kalau gitu ibu-ibu sehat apa enggak? Dijawab sendiri. Karena yang tahu dirinya masing-masing. Orang lain kan enggak tahu. Coba direnung. Ini kan ilmu yang sangat sederhana. Kalau dengan azan dijawab, ya sesuai dengan kalimat azan, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa. Bukan ngobrol. Setelah azan doa. Antara azan dan iqamat apa yang dilakukan? Kata Rasulullah, di situ kita bermunajat secara perorangan. Zikir, istighfar, salat minta sama Allah. Rasul tidak mengatakan doanya dikabulkan, doanya dijabah enggak. Tidak ditolak kata Rasulullah. Di situ Ibu. Itu rahasia antara iqamat azan dan iqamat. Doanya tidak ditolak, itu bahasa Rasulullah. Saya kalau habis azan dan iqamat apalagi di masjid, ada orang yang sedang sholat, udah bikin suasana hening saja. Zikir sendiri, salawat sendiri, istighfar sendiri, jangan orang yang sholat terganggu. Lalu di situ kita bermunajat, minta sama Allah. Kata Rasulullah bahasanya tidak ditolak doanya ini. Jadi apa? Orang yang sholat tidak terganggu, tapi doa kita tidak ditolak oleh Allah. Itu antara azan dan iqamat ini. Bukan enggak ngapa-ngapain, bukan ngobrol, bukan, bermunajat di situ. Itu punya ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang alim, yang amilin, yang mukhlisin. Amin. Ya Rabbal alamin. Nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Saya kan ngasih tahu, mudah-mudahan saya juga seperti itu. Ini mudah-mudahan jadi doa untuk saya, keluarga saya dan ibu-ibu semuanya. Ya Allah, wallahu ma ta'maluna khabir. Allah tahu, kata Allah. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu apa isi hati kalian. Allah tahu. Kita mau pura-pura, kita antara kita nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Ini yang masih kita tanamkan. Allah tahu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Isi hati Allah tahu. Terang-terangan apalagi orang tahu, Allah tahu. Ini masalah iman, ini penanaman iman. Tanamkan dalam dada kita. Itu ayat yang ke-11. Jadi kita disuruh lapang di majlis. Kalau ada orang yang terhormat, berikanlah tempat. Yang ngasih tempat akan diangkat derajatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lapang. Kata tafassahu ada taknya di sini menurut kiai ahli bahasa Arab itu, walaupun dengan cara agak terpaksa. Itu tafassahu dari fasah. Agak terpaksa. Ini sudah susah biar ada rapat apa di kalau perlu. Ya udah
kita bangkit saja cari tempat lain. Aku nanti duduknya nggak enak, nggak apa-apa, nggak enak hanya kata kita, tapi kata Allah kamu nanti akan senang dalam surga. Gitu, Bu ya. Amin ya robbal. Itu salah satu adab cara menghormati orang yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini semuanya di ayat 10 surahnya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang sudah memiliki iman yang mantap. Jadi sebab ada orang yang ngaku iman tapi enggak diakui keimannya oleh Allah, baru dikatakan Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan yang kamu akui tidak menyelinap ke dalam hatimu. Hanya ya aku iman di bibir saja. Karena enggak masuk ke dalam hati, tidak memancarkan akhlakul karimah. Jadi iman yang memancarkan akhlakul karimah itu, akhlakul karimah itu iman yang menyelinap ke dalam hati, masuk betul-betul, yakin. Jadi begitu mendengar firman Allah, sami'na wa ata'na, aku dengar hati, aku dengar ya Allah, berikan hidayah kepadaku untuk aku amalkan ya Rabb. Doa enggak usah diumbar, hati, sehingga nanti munculnya alaqul karimah. Nah ayat 12 ini Allah katakan, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kalau kalian ingin munajat dengan Rasul, ingin mengadakan pembicaraan dengan Rasul, ingin menimba ilmu dari Rasul, gitu, sedekah dulu, kata Allah. Sedekah dulu. Bu, Rasul itu enggak boleh nerima zakat, enggak boleh nerima sedekah. Karena Rasul dari harta ghanimah, harta rampasan perang itu 1/5 sudah bisa miliaran itu. Rasul enggak boleh nerima zakat, enggak boleh nerima sedekah. Berarti kepada siapa? Kepada orang lain. Kaum du'afa sebelum konsultasi dengan Rasul, sebelum pembicaraan Rasul dengan Rasul, sedekah dulu. Ini tentu kepada siapa? Para sahabat dulu, Bu. Kalau mau ngaji, sedekah dulu. Umpama ini berlaku sampai sekarang, Ibu kira-kira sanggup nggak ya? Nanti habis maghrib ngaji, sedekah dulu sebelum ngaji. Habis isya ngaji, sedekah dulu sebelum ngaji. Bu, sanggup nggak kira-kira? Ya, sulit. Karena Ali bin Abi Thalib begitu ditanya, Ali bin Abu Thalib ini salah satu-satunya orang yang mengamalkan begitu ayat ini turun, sering kumpul dengan Nabi, sehingga dia mikir Ali bin Abi Thalib itu punya 1 dinar ditukar dengan 10 dirham. Setelah langsung ngasih 1 dinar, sekali pertemuan 1 dinar habislah uangnya itu. Ditukar, dikecilin uang itu. Kalau kira-kira 100.000 ditukar dengan 10.000 jadi 10. Pertemuan sekali 10.000 gitu sedekah. Pertemuan berikutnya 10.000. Kalau langsung 100.000, wah berat juga, kata Ali bin Abi Thalib itu. Ditanya Rasulullah, wahai Ali, Ibu sanggup? Ali saja bilang begini, andai kata ini diwajibkan oleh Allah, kata Rasul, kamu sanggup 1 dinar Ali? Berat ya Rasul. Kalau setengahnya kayaknya berat juga, katanya gitu. Makanya 1 dinar ditukar dengan 10 dirham oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum ngaji, sebelum konsultasi dengan Rasul, sebelum nimba ilmu,
disuruh sedekah, tapi kata Ali berat. Apalagi kata ulama dalam taklim itu satu huruf lebih mahal dari 1000 dirham. Satu huruf. Ngaji satu huruf. Tadi sudah berapa huruf tuh ayatnya? Ya. Bu ya, itu orang mencari ilmu. Artinya begitu tingginya, pentingnya ilmu. Kalau begitu layak enggak menghormati guru? Layak, pantas. Ini Allah yang bilang seperti ini. Sedekah dulu, bukan masalah sedekahnya. Begitu pentingnya ilmu. Begitu terhormatnya Rasulullah, banyak yang datang. Sehingga kalau semuanya dilayani, Rasulullah sibuk. Rasulullah sudah sibuk. Sehingga dengan turunnya ayat ini mulai sedikit agak longgar Rasulullah itu. Karena begitu mau menghadap Rasul, sedekah dulu. Yang tadinya banyak yang dihadapi mulai menyusut. Ya, mulai menyusut. Mananya apa? Ada yang memang tidak sanggup bersedekah. Ada yang karena pelit tidak mau bersedekah, takut hilang hartanya. Macam-macam. Ada yang karena memang tidak mau sedekah. Ada yang kaya tapi pelit tidak mau sedekah. Ada yang karena tidak hormat sama Rasul, hanya mungkin mulutnya saja, tapi hatinya ogah, aku menghormati Rasul. Karena pada waktu itu juga muncul orang-orang munafik. Itu pada zaman Rasul seperti itu. Ada orang munafik, ada yang imannya mantap, ada yang imannya tidak mantap. Ketika ada perintah, ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, sehingga macam-macam. Lalu kata Allah, "Zalika khairul lakum adhar." Itu kalau kamu lakukan itu lebih baik. Kamu dapat pahala. Dapat pahala. Salah satu sedekah punya apa? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senang bersedekah biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sedekah banyak macamnya. Ada sedekah duit, ada sedekah senyum, adakah sedekah kalimatun thayyibah. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah dengan macam-macam sedekah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu-ibu di tingkat-tingkat RT ini kan ada guru-guru ngaji semuanya ini. Ya. Guru-guru ngaji itu dihormati. Bukan hanya disuruh ngajar aja. Ini ayatnya jelaskan. Ayat berapa? Ayat 12. Ya, walaupun yang melaksanakan hanya Ali bin Abi Thalib. Wa athhar, dan lebih suci. Lebih suci gimana maksudnya? Kamu gak akan menjadi yang kikir. Kamu tidak akan menjadi yang pelit. Kenapa? Ngaji saja harus bersedekah, siap kok gitu. Ya. Tidak akan menjadi orang yang kikir, terlepas dari sifat-sifat tercela. Oh, gurunya enggak akan minta, Bu. Karena guru ngaji itu biasanya mempunyai sifat ifah, menjaga diri. Hanya kata Allah, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah yasabuhumul jahil aghniya min ta'affuf. Orang-orang yang fakir, Bu, guru ngaji di mana-mana di kampung-kampung, walaupun dia miskin fakir, ngajar aja. Tidak minta mau bayar berapa, enggak, ngajar aja. Itu. Karena itu perjuangan di jalan Allah. Tapi kata Allah, ya sabuhumul jahil aghniya,
orang-orang yang jahil, yang bodoh itu beranggapan sang ustadznya yang ngajar ngaji itu dianggapnya kaya, ditafuh karena tidak pernah minta. Nggak mungkin guru ngaji, ayo aku ngajar mau dibayar berapa? Enggak ada. Yang mesti ngerti yang belajar. Tuh, paham Bu? Yang ngerti yang belajar. Tiap-tiap RT itu kan ada guru ngajinya Bu ya. Yang mesti ngaji jamaah, ngerti jamaahnya. Jangan mohon pengertian sama ustadznya. Ustadznya sudah ngajar, kalau tadi dikata Kiai Taklimul Mutalim itu satu huruf lebih mahal dari 1000 dirham. Ibu mau bayar pakai apa? Gitu. Ya. Pakai apa? Jangan ditanya, loh, kok Islam begitu? Islam itu luar biasa. Bahkan menghormati setiap keringat yang lain itu mesti dihormati, apalagi ilmu. Ya Allah, ini luar biasa ini. Saya nggak pernah bahas ini di sini, karena kadang-kadang mau bahas ini juga takut salah sangka. Ya, Pak Sirjuddin tuh bahas itu maksudnya apa? Biar amplopnya besar gitu. Jadi ini kan sensitif Bu, tapi ini penting disampaikan. Fa'ilam tajidu. Nah ini, jika kamu tidak mendapatkan, duit nggak punya, ya, beras nggak punya, Indomie nggak punya, minyak goreng nggak punya, ya sudah. Fa innallaha ghafurur rahim, nggak apa-apa, ngaji terus. Kata Allah, ngaji terus. Habis nggak punya, bukan berarti mesti kalau nggak punya apa-apa, enggak. Dimaafkan, diampuni oleh Allah. Ya, gurunya nggak akan bilang kamu orang yang paling miskin, ya enggak. Ngaji aja, tetap akan diajarin. Mesti harus diajarin gitu. Tapi jangan dikasih tanda nanti dari pengajian itu. Biasanya kalau pengajian dulu masih A, biasanya agak pelit dikit. Kalau dulu masih B, agak dermawan, alhamdulillah. Kan nggak enak Bu, dikasih label pelit dikit gitu. Jadi sampai nggak enak. Tapi kalau kita memberikan, jangan dasarnya tidak enak, ikhlas karena Allah. Mau sedikit kayak mau banyak, ini penghormatan aku akan sedekah. Tapi Rasul nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh nerima zakat. Ustaz boleh nggak? Boleh. Guru ngaji boleh nggak? Boleh. Jadi ketika kita mengundang Ustaz dari Bengkulu sana, Ustaz sama diundang sini, Ustaz tolong ikhlas saja ya. Pantas nggak? Itu saja. Ya Allah, ini Ibu. Artinya dengan kata lain, ngaji itu sebaiknya jangan cari yang hanya gratisan gitu. Ya, gratis dan nggak punya nggak apa-apa, boleh, nggak boleh ngaji yang rajin memang diperintah oleh Allah. Habis aku mau sedekah nggak punya, ya udah doa saja, ya Allah, mudah-mudahan ada waktunya aku bisa bersedekah ya Allah, minta sama Allah, insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Saya bilang sama Ibu, saya mau bahas ini, ya terserah kata Ibu. Baik, sedikit lagi ayat 13. A'asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kalian takut miskin, takut fakir kalau sedekah dulu sebelum menghadap Rasul? Ini kan di dalam bahasa Arab dikatakan istifham ingkari, Bu. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, cukup ngertilah. Ibu-ibu, apakah kamu takut miskin kalau lalu memberikan hidangan
kepada jamaah, kepada ustadz pada saat mengundang pengajian. Ngerti nggak Bu maksudnya? Itu namanya istibab ingkari. Ya mestinya nggak begitu, karena apa yang kamu berikan itu akan menumbuhkan rizki yang berkah. Sama dengan baca Al-Fatihah Ibu. Aku ingin baca Al-Fatihah untuk guruku si A, satu orang. Fatihahnya 1 kali. Lalu berikutnya aku membaca Al-Fatihah mendoakan guruku si A, B, C, D, E, F. 5 orang. Fatihahnya 1 kali. Kurang enggak pahalanya? Nanti pahalanya Fatihahnya dibagi 5. Enggak begitu. Kalau Fatihah sekali untuk 1 orang pahalanya banyak. Lalu aku sebutkan semua guru aku 5 orang. Kurang enggak nilainya? Enggak kurang Bu. Makanya kalau ngaji itu sebutkan namanya orang tua A, B, C, D, guru A, B, C, D. Sama mendapatkannya itu, sama-sama banyak. Kadang-kadang orang beranggapan, wah ini tuh ya enak, dapatnya 1 orang, dia pasti banyak. Enggak begitu, itu urusan Allah ya. Fatihah disebutkan 10 orang tetap dapat banyak, dikasihkan 1 orang dapat banyak. Begitu juga kalau kita sedekah di jalan Allah itu nanti tidak berkurang, bahkan akan tumbuh subur. Kapan? Rahasia Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah akan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ada saja jalannya dari Allah itu. Ada. Tetapi kita kadang-kadang nggak yakin. Yakinkan, mantapkan dalam dada itu. Sambil bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Al-harakah barakah. Bergerak itu penuh dengan berkah. Jangan diem, bergerak saja. Insya Allah mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga dan akan berkah. Amin. Ya Rabbal. Nah, lalu Allah katakan, fa illam taf'alu. Lam dengan lan beda bu artinya. Kalau walan taf'alu tidak. Fa illam ta'alu, jika kalian belum bisa mengerjakan, belum bisa ngasih sedekah, begitu maksudnya. Wa taballahu alaikum. Tenang, dimaafkan sama Allah. Dimaafkan, jangan langsung gak ngaji. Ya. Jangan langsung enggak ngaji. Dimaafkan, Allah Maha penerima taubat. Ya Allah, ampuni aku ya Rob. Aku belum bisa sedekah. Ini ada dikit, tapi kalau sedekah nanti untuk ini enggak ada lagi. Jadi karena kita percaya padahal ini cukup makan. Ini ada lebihnya. Ini banyak lebihnya. Takut fakir tadi. Takut fakir. Minta sama Allah, ya Allah, Engkau Maha Kaya, ya Ghaniyu, ya Razzaku, ya Wahhabu, Engkau Maha Pemberi ya Rabb. Aku kepingin sedekah ya Rabb. Mudahkan rezeki kami. Minta sama Allah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi, Allah memberi rezeki, Allah Maha Kaya. Insya Allah Allah buka jalannya itu. Insya Kalau tidak, Allah memberikan maaf. Terus apa? Faqimus sholat. Ya udah, rajin dia sholat. Rajin sholat. Lalu dalam sholat minta sama Allah, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Tuh ada 8 tuh permintaan. Minta sama Allah. Di antaranya minta rezeki, minta sehat. Sholat, mantapkan tuh.
Di Fatihahnya apa? Ihdinas shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa Bu di dalam sholat banyak sekali, itu hayati. Termasuk doa duduk atau doa sujud. Dan doa di dalam sholat ada doa yang tidak perlu angkat tangan, Bu ya. Kecuali apa Bu? Doa di dalam sholat yang angkat tangan. Doa kunut, hanya itu saja. Itu pun enggak usah ngusap muka. Doa kunut enggak usah ngusap muka. Kata Rasulullah, inna fi sholatil syughlan. Di dalam sholat sudah banyak kerjaan, jangan nambah-nambah kerjaan. Kalau di luar sholat angkat tangan, ngusap muka. Di luar sholat ada doa yang satu-satunya hebat itu di dalam sholat, mengaminkan Al-Fatihah ketika berjamaah. Amin. Dipanjangkan an-nya. Iya, mimnya juga panjang. Jangan amin, nanti salah sangka lagi. Ya. Jangan amin, tapi amin. Gimana Bu artinya? Amin, istajib lana amin. Ini agak unik sedikit. Amin dikatakan isim fi'il. Isim namanya kata benda, fi'il artinya kata kerja. Jadi amin mempunyai dua kedudukan. Dia sebagai kata kerja dan juga sebagai kata benda. Itu unik. Tidak banyak itu kata-kata yang mempunyai dua kedudukan, kata kerja dan kata benda. Tapi amin isim fi'il amar, kata benda dan kata kerja, kata kiai itu seperti itu. Nah, kapan kita mengucapkan? Kalau berjemaah, man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam, man wafaqa ta'minal imam ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang makmum aminnya bersama dengan aminnya imam, dosa-dosanya diampuni yang lalu. Allahu Akbar. Orang yang diampuni dosanya diijabah doanya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya Bu? Jangan mendolim bareng dari begitu. Imam A kadang-kadang kan keliru. Coba saya baca akhir Al-Fatihah, Ibu baca amin. Waladdallin. Salah. Jadi karena mesti ada sakta. Imam mesti diam sebentar, ya. Baru imam baca A, baru ibu mengikuti amin. Coba waladdallin amin. Beri A mengikutinya. Itu ilmu. Kadang-kadang maunya cepat-cepat, ya. Mau cepat dikabulkan tapi salah. Jadi A kata imam, makanya imamnya enggak usah harus ngerti juga, imamnya harus tahu. Imamnya aminnya keras. Amin. Baru ibu amin dari A kata imam A, baru kita ngikut. Jadi sabar nunggu. A-nya imam. Itu satu-satunya kata yang mesti bermuwafaqah, baru cocok dengan bacaan imam. Kalau yang lain Bu mesti ngikut, tidak boleh muwafaqah. Perpindahan dari rukun ke rukun mesti ikut imam, enggak boleh mendahului. Apalagi kalau mendahului kata Rasulullah nanti badanmu, mukamu akan dirubah seperti muka keledai, badan keledai. Itu kalau mendahului imam. Gimana? Gampang, saya sampaikan. Begitu imam Allahu Akbar,
Akbar baru bergerak. Jangan A baru Allah sudah bergerak. Bar kata imam baru bergerak. Allahu Akbar, makmum baru bergerak. Yang kadang-kadang baru Allah, baru A saja sudah bergerak, itu bisa mendahului imam, bahaya. Bar kalau tasmi, sami Allahu liman hamidah, baru makmum bergerak. Itu ilmu yang kadang-kadang kita lihat baru sami Allahu sudah ikut bergerak. Ya, bahaya itu sholatnya. Sami Allahu liman hamidah, dah makmum baru bergerak. Tuh. Itu ilmu. Ya, nanti bahas fikih lagi kejauhan. Wa zakat, bayar zakat. Jadi bayar yang sunnah nggak bisa, paling tidak yang wajib zakatnya utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Sedekah nggak bisa, ya yang wajib kita laksanakan. Salat sunnah nggak bisa, paling tidak di waktu kita rajin. Wa atiullah wa rasulah, mantapkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini lagi-lagi Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau yang pertama tadi wallahu bima ta'malun khabir, yang ini wallahu khabirum bima ta'malun. Hanya dibolak-balik pada Allah itu. Penekanan. Allah tahu loh apa yang kamu kerjakan. Kamu betul-betul enggak sanggup atau pura-pura enggak sanggup gitu. Allah tahu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya ayat ini menurut sebagian ulama ada nasakh. Nasakh apa Bu? Nasakh. Ada nasikh, ada mansukh. Nasih yang mengganti, yang mansuh yang diganti atau ya dirubah. Ayat 12 diganti atau dibatalkan hukumnya dengan ayat yang ke-13. Ayatnya ada tapi hukumnya tidak berlaku menurut sebagian ulama. Ada nansih dan mansuh. Jadi hukumnya dihapus oleh ayat yang ke-13 menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain bukan seperti itu. Ada rukhsah. Apa rukhsah Bu? Keringanan, kemudahan. Yang mampu ya sedekahlah gitu. Yang tidak mampu ya nggak apa-apa, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Itu menurut sebagian ulama. Jadi yang mampu jangan pura-pura tidak mampu, jujur saja apa adanya. Yang tidak mampu jangan pura-pura mampu, nanti mau sedekah ngutang dulu, ya nggak seperti itu juga gitu. Ya, mau sedekah ngutang dulu ya nggak usah, sebab sedekah sunnah, ngutang nanti wajib. Nggak usah mengada-ada, apa adanya saja, apa adanya saja. Mampu sedekah, ya tidak mampu ya berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan pada saatnya bisa sedekah. Itulah ibu-ibu sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat ke depan untuk kita dan anak keturunan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
النار اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.